Halo Jack, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilhan Alkatiri, Persija Insight. Di video kali ini gue mau coba mereaction pertandingan Persija kemarin lawan FC Bekasi. Ada strategi yang baru, formasinya sama seperti biasa ya, tapi cara mainnya ini yang gila banget berubah. Lebih keren. Gue akan mereact satu persatu. Gue akan tampilkan highlightnya di sini dan gue akan mencoba mengomentari. Tapi sebelumnya seperti biasa gue mau ngingetin kalian untuk sholat dulu. Pause video gue, sholat dulu, abis dari sholat, lu baru nonton gue lagi. Entah kapanpun kalian nontonnya, bisa zuhur, asar, maghrib, isya, itu bisa kapan aja. Nah, kalian sesuaikan waktunya, kalau udah waktunya sholat, ya sholat. Jangan nonton gue, nanti mubazir, lebih pentingan sholat, Jack. Oke, jadi ini gue udah potong-potong dari channelnya Persija. Yang penting-penting aja, banyak kejadian yang gak gue ambil, tapi gue mau ambil sampelnya aja, yang menurut gue ini bisa gue bahas. Jadi gue akan mulai aja tanpa berlama-lama. Dan yang sebelumnya, yang belum subscribe itu, gue minta lu subscribe dulu. Nih, gue pakai headset gue karena gue butuh ngedenger suaranya. Karena ada instruksi dari Thomas Doll nanti di situ yang harus lu ketahui dan gue akan jelaskan di situ. Ini akan mantap luar biasa nih. Oke, gue mau mulai ya. Kita mulai dari yang highlight pertamanya. Ini yang gue tampilkan ini adalah Persija bertahannya itu nggak di tengah lapangan ke belakang, tapi sekarang lebih ke pressure. Dia lebih ke depan semuanya. Jadi mengecilkan peluang musuh untuk menyerang. Tapi resikonya kalau misalkan si musuh kita ini dia nyerang dengan long ball serangan balik, itu bisa berantakan karena pemain kita semua akan ada di depan. Jadi full press Persija bermain. Mungkin di menit awal, gue nggak tahu di pertengahan atau akhir, ntar kita lihat. Tapi di awal-awal pertandingan Persija full press banget ketika melawan Bekasi. Oke, gue tampilkan. Ini adalah pressure dari Kremencik. Dan Hano juga menutup di situ. Akhirnya bolanya dapat karena kepanikan itu, jadi bolanya bisa direbut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau nggak salah ada instruksi dari Thomas Doll yang nyuruh Kudi dan Hansamu maju ke depan supaya bisa intercept bola. Lu perhatiin baik-baik. Dari kalimat si Thomas Doll-nya juga kedengeran ntar. Suaranya ada. Nih. Kudi Hansamu up. Come inside dia bilang. Lu tahu maksudnya apa? Maksudnya ada di video setelah ini nih. Ini dia. Tunggu bentar. Masih nunggu, dan ini hasilnya. Gila, luar biasa. Kudela dan Hansamu disuruh maju, Thomas Doll adalah il profesor. Cerdas sekali, dia tahu apa yang harus dilakukan. Efeknya apa? Efeknya kita lihat. Dan terjadi on target peluang, walaupun nggak gol, hampir aja, lo bisa lihat. Hampir tercipta peluang, tapi ini adalah on target. Ini adalah chances created yang bagus banget. Dan ini disebutnya center back overlap. Keren. Semua kolaborasi strategi ada di sini. Ya salam, mantap ini. Gue rindu akan mengobrak-abrik strategi. Biasanya tapi strategi yang lawan. Makanya ini gue gak tampilin semua, hanya beberapa aja. Karena kayak enakan musuh nanti. Ini yang penting-penting aja, yang gak harus gue baca pun orang bisa baca sebenarnya. Oke, gue lanjut lagi ke yang berikutnya. Ini kalau nggak salah permainan Persija yang mulai agak ke sayap dan akurasi passingnya gila. Gue akan kasih videonya. Luar biasa. Jadi dari tengah, berusaha main tengah, kalau nggak ada peluang dilempar ke sayap. Dan passingnya memang udah latihan. Persija memang fokus di latihan di passing, crossing maksud gue. Dan ini efektif, ternyata upgrade untuk dari segi crossingnya. Seperti kita tahu biasanya crossing kita kan biasa aja, tapi kali ini berbeda. Ini gila. Diangkat, selalu mainnya kayak gitu. Ini juga walaupun miss tapi crossingnya akurat. Gue ngelihat bukan dari berhasil atau enggak crossingnya, tapi dari segi permainannya biasa main passing pendek ke tengah, 1-2 antar striker, tapi kali ini lebih ke sayap. Ada 1-2 tengahnya juga, tapi sayapnya sekarang dipergunakan dengan baik. Bagus banget. Ini lagi cerdas banget dari Nano. Manis asam asin Behrens, walaupun nggak terjadi peluang, tapi ini on target. Maksudnya chances created, bukan on target. Oke. Lagi-lagi dari sayap, dan akhirnya Nano, manis asam asin Behrens mencetak gol dari hasil umpan lambung. Keren. Lanjut lagi. Ini mantap permainan kita. Crossing lagi. Jadi on target lagi.
Jadi dulu itu anak-anak The Jack yang minta sebenarnya. Manfaatin Rico, crossing, jangan cuma main di tengah karena sayap kita pada cepet-cepet. Akhirnya Thomas Doll sempat kekeh beberapa pertandingan, kalau lo inget dia sempat nggak mau pakai main sayap seperti yang udah kita kerjakan zaman dulu, zamannya Rico Simic. Dia mau menghilangkan itu. Dia berusaha main tengah, tapi ternyata nggak bisa, dia bilang. Karena main tengah ini butuh passing akurat dan butuh kontrol bola yang bagus banget. Ternyata dinilai sama Thomas Doll kalau pemain kita belum sampai segitunya untuk bermain dengan cara seperti itu. Makanya Thomas Doll berusaha melebarkan lagi di beberapa pertandingan sebelumnya. Dan kali ini dimatangkan di latihan-latihan. Dan terbukti lawan Bekasi juga bukan dari kalau gue ngeliat dari kualitas pemain-pemainnya juga lumayan juga ya. Bukan yang kelas harusnya di 2 gitu, tapi ini dari permainannya dan mainnya juga bagus banget. Lanjutin. Ini apa lagi? Intercept lagi. Nah ini golnya Rico Simanjuntak. Lo lihat keren gila ini golnya. Itu juga hasil dari intercept back tadi. Kalau lo nggak gue ulangin sedikit nih. Dari hasil intercept yang kata si Thomas Doll, Kudi, Hansamu, up, come inside dulu. Nah ini hasil intercept. Keren, gila. Kremencik nggak maruk sama sekali. Lu lihat ntar ada ya salam. Gila ini si Kancil. Ini kalau nggak salah dari sayap lagi. Sengaja gue video gue potong-potong supaya nggak copyright. Lo ngertiin deh. Oke. Akurat lagi. Tapi gila ini ada peluang, cuman dia ngelihat terlalu tipis peluangnya karena diblok sama kiper, jadi dia berusaha mengeluarkan bola. Ini nggak maruk, ini keren, striker keren ini. Dikeluarin ke Rico, walaupun nggak jadi peluang, tapi ini adalah kekompakan yang nyata, nggak maruk sama sekali. Terus setelah itu digantilah si pemain-pemain inti, diganti dengan pemain lapis 2. Dan di sini ada pemain kita Brave Fatari yang gue sangat menyesalkan. Padahal ini sebenarnya bisa jadi gol, bisa jadi peluang, tapi nggak dimanfaatkan dengan baik. Gue kasih lihat ini. Aduh, ampun. Padahal ini harusnya jadi peluang banget ini. Ini dia. Dari sini kayaknya nggak kelihatan sudutnya, ntar ada replaynya lu lihat. Nah ini sebenarnya dari Yuji di sini sama siapa itu nggak kelihatan. Sama Abi. Ya? Nah ini dia nih. Ini kalau gue jadi si Brave, gue nggak tahu ya. Gue akan congkel ke si Ryuji ini jelas kosong banget. Lu bayangin 3 pemain kita lawan 1 back, tapi dia milih shoot ke gawang. Wow. Harusnya diumpan, dicongkel. Paling nggak kalau lo mau shoot ke gawang agak diangkat sedikit. Mengecewakan. Harusnya nggak seperti ini. Harusnya jadi gol. Kesian Ryuji udah nggak minta bola, ternyata nggak dioper sama Brave Fatari. Ini dia. Itu dia. Itu udah balik ke awal. Jadi gitu. Banyak banget yang nggak gue ambil. Banyak banget. Ini gue ambil hanya sampel beberapa aja. Untuk gambaran kalian seberapa hebatnya Persija kita improve. Berubah permainannya. Gue yakin sih ya, gue yakin kalau Persija di Liga ini akan berbeda. Sebenarnya kita udah di performa yang bagus, back kita juga udah keren banget, striker kita juga udah bagus. Sebenarnya kita udah cukup bagus, tapi hikmah dari Liga Libur ini kita lebih improve lagi. Crossing kita udah bagus kemarin, tapi sekarang lebih akurat dan menjadi peluang. Terus passing pendeknya, main segitiganya, banyak hal kita lebih improve. Dari fisiknya juga bagus banget. Ya itulah Persija semakin bagus sekarang. Jadi keren. Oke Jack. Jadi itu aja. Gue cuman mau nge-review pertandingan kemarin karena ini pertandingan yang cukup bikin gue gondok juga. Nggak diumumin tiba-tiba ada pertandingannya. Padahal harusnya diumumin supaya ada penonton. Ini nggak diumumin ada penonton. Lu lihat di tadi itu di tayangan ada penontonnya di situ. Kenapa kita anak The Jack nggak boleh nonton ke situ? Itu sih yang bikin gue gedek. Tapi senangnya karena kita menang. Mantap, luar biasa. Oke, sekian dulu video dari gue. Cukup. Semoga ini mengobati kebingungan kalian dan pertandingan tadi ini. Ada sedikitnya ada masukan lah buat kalian supaya lebih terbuka. Lo komen di bawah. Menurut lo kayak gimana permainan Persija? Apa lo sepakat sama gue atau lo punya pandangan lain? Mungkin gue ada yang nggak ngeh. Lo bisa kasih tahu gue. Buat gue juga nanti ke depannya bisa gue ambil ide dari lo. Kadang lo lebih jeli dari gue penglihatannya. Oke. Komen di bawah jangan lupa. Cukup sekian, gue Persija, gue Champions.